Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu jama'adah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Hadirin hadirah rahimakumullah, teman-teman seperjuangan guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar sekecamatan Karangmoncol yang saya hormati, pengawas TKSD sekecamatan Karangmoncol yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tingkat sekolah dasar sekecamatan Karangmoncol yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya dapat bersilaturahim melalui media online karena suasana sekarang Ramadan pada bulan ini masih dalam suasana pandemik. Semoga suasana pandemik virus COVID-19 segera berakhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 7 orang tersebut siapa saja? Yang pertama yaitu imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil dalam mengatur segala urusan itu besok di alam akhirat akan dinaungi oleh Allah. Pemimpin yang adil itu tidak tumpul, tidak condong sebelah, tetapi dia itu adil. Ada suatu permasalahan hukum, walaupun dia itu anaknya atau keturunannya atau keluarganya, tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Seperti ketika zamannya Rasulullah ngendika, barang siapa yang mencuri maka akan saya potong tangannya, walaupun dia itu anak saya, atau Aisyah radhiyallahu anha. Itu pemimpin yang adil, karena besok di alam akhirat, di arah mahsyar, matahari itu berada di atas kepala kita setinggi 1 kilan ini, segini mataharinya. Oleh karena itu semoga kita semuanya akan mendapat pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah. Kita tidak merasa panas. Itu satu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemuda yang hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua pekerjaannya diniati untuk beribadah. Berangkat sekolah kita niati untuk beribadah, bekerja kita niati untuk beribadah. Jadi tidak semata-mata beribadah hanya melakukan ibadah sholat, sedekah dan lain-lain. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita tidak tahu, tapi itu termasuk beribadah. Contohnya ketika bulan puasa kita tidur, itu juga termasuk ibadah. Kenapa kok tidur termasuk ibadah? Karena kalau kita bangun, ditakutkan kita akan bertemu dengan teman dan kita akan menggunjing atau ngerasani. Makanya salah satu dampak dari kita menggunjing atau ngerasani itu sangat berbahaya. Oleh karena itu tidur dalam keadaan berpuasa itu termasuk ibadah. Yang ketiga, orang yang akan mendapat naungan di alam akhirat yaitu orang yang selalu zikir kepada Allah dengan bercucuran air matanya. Ya, karena takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita selalu berzikir kepada Allah,
dimanapun kita berada kita ingat kepada Allah. Contohnya kita mau mencuri, oh di situ ada mangga punya tetangga, oh itu enak sekali, kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Takut bahwa oh ya saya mencuri nanti akan masuk neraka. Kita takut dengan siksanya Allah, maka kita termasuk orang yang takut, orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik itu lisannya, perbuatannya, itu termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu orang yang jiwanya tertambat dengan masjid, ya. Dimanapun itu akan terikat kepada masjid. Di rumah saya ingat kepada masjid. Ada azan berangkat ke masjid. Ada kegiatan di masjid saya ikuti. Kita ikuti. Ya itu orang-orang yang hatinya itu selalu ingat kepada masjid. Kemudian yang kelima, orang yang memberikan sedekah dengan cara diam. Tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu, tidak melihatnya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi memberikan sedekah dengan jalan diam. Tidak usah diumbar-umbarkan, tidak perlu. Kemarin saya sedekah di masjid 1 juta rupiah. Lah, tidak usah diceritakan. Makanya orang yang memberikan sedekah dengan cara diam-diam itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam itu 2 orang yang saling menyayangi, ya. Ada 2 orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, tidak saling bercerai-berai, tidak saling berantem, tidak bermusuhan. Kita harus saling menyayangi, saling mengasihi. Antara yang muda dengan yang lebih kecil itu harus saling mengasihi. Kemudian antara yang masih muda kepada yang lebih tua itu harus saling menghormati. Lah disitulah orang tersebut akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik tetapi mengelak ajakan tersebut, ya. Jadi jika ada orang diajak melakukan tindakan yang tidak baik, melakukan tindakan yang buruk, yang senonoh, contoh diajak berpacaran, dia itu menolak, diajak melakukan perbuatan zina, menolak, dia itu akan mendapat naungan dari Allah di alam akhirat. Karena apa? Karena zina itu termasuk perbuatan dosa besar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kekurangan hanya milik saya semata. Kebenaran hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.